Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memuji Engkau. Kami berterima kasih waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Kami belajar katekisasi lagi. Dan hari ini kami mau belajar tentang buah yang kami keluarkan dari hidup kami sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat yang dewasa, dan sebagai calon jemaat yang dewasa yang mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas. Ya, kita mau belajar dari Lukas ya. Dari Lukas. Ya. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-43 sampai 45. Ini dasar bicara kita. Lukas pasal 6 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Baik, kalau sudah mendapatkan, saya membaca demikian firman Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang tidak menghasilkan buah yang karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah pohon ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Baik, teman-teman, coba kita lihat hari ini kita mau belajar tentang buah. Ya, buah. Ya, buah. Nah, apa itu buah? Ini harus kita lihat ya. Apa itu buah? Nah, jadi buah itu kalau di dalam satu pohon ya, satu pohon kita lihat buah itu berarti adalah bicara tentang apa? Tentang perubahan. Ya, perubahan. Ya, tentang perubahan. Jadi buah itu bicara tentang perubahan. Karena apa? Karena kalau misalnya, ya misalnya nih, saya gambar ya. Di sini saya gambar, di sini ada pohon misalnya. Ya, lalu di sini juga. Ya, pohon ini waktu kita lihat, ini pohon kan biasa saja dari kecil kan. Nah, tapi nanti kalau kita lihat lagi pohon ini, semakin dia berkembang ya, semakin dia berkembang seperti itu, ya mulai muncul ada buah, ya ada buah-buah yang kita lihat. Jadi apa yang berubah dari pohon ini? Pohonnya sama, yang berubah ada buahnya. Nah, jadi saya mengilustrasikan kepada saudara bahwa buah itu adalah perubahan. Ya kan? Perubahan apa? Perubahan dari hidup kita, ya, atau perubahan yang kita dapatkan dalam pohon itu. Nah, makanya dalam perumpamaan ini kalau kita melihat tadi ya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, kita harus sadari bahwa buah yang baik itu dikatakan ini sama dengan pohon, sama dengan berasal dari apa? Dari pohon yang baik. Ya, kalau ada buah yang tidak baik, ini sama dengan juga dia berasal dari apa? Dari pohon yang tidak baik. Lalu dikatakan lagi di dalam bagian itu, kalau Anda lihat, ya sebab setiap pohon, lalu dikatakan juga, lalu pohon itu dikenal dari buahnya. Dari buahnya. Nah, sehingga dikatakan di dalam bagian itu, sebab setiap pohon yang karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ya, jadi lihat di sana ya. Jadi kalau orang mau memetik buah ara, berarti ini asalnya dari pohon ara. Kalau orang mau memetik buah anggur ya, berarti ini juga berasal dari pohon anggur. Jelas ya? Nah, makanya disimpulkan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini, ya, kalau persoalan buah ini dikatakan ini berkaitan dengan kita orang yang percaya, maka kesimpulannya adalah apa? Ya, ini kesimpulannya ya. Ya, kesimpulannya
Ya, apa itu kesimpulannya dikatakan? Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Jadi kita ini orang, ya, orang yang baik katanya ya. Orang yang baik itu pasti apa? Mengeluarkan buah yang baik. Ini catatan yang harus kita lihat. Nah, makanya kalau kita menegaskan dalam bagian ini, berarti orang percaya itu, ya orang percaya itu, ya kita orang percaya dari ayat-ayat yang tadi itu ya, itu dikenal dari mana? Dikenal dari buahnya. Ya, dikenal dari buahnya. Jadi siapa kita? Ya, siapa kita? Itu tergantung apa? Tergantung buahnya. Nah, ini sorotan utama bagi kita. Jadi siapa kita? Itu berarti tergantung dari apa? Dari buahnya. Nangkap sampai di sini ya, teman-teman ya. Ya, jadi siapa kita? Ya, itu tergantung dari apa? Dari buahnya kita. Nah, makanya adalah lebih baik, saudara. Nah, ini kembali lagi ya, kita bisa lihat ya dalam bagian ini ya, adalah lebih baik untuk apa? Menghasilkan buah. Ini adalah lebih baik menghasilkan buah. Jadi kalau ada orang percaya, jadi dia orang percaya tidak menghasilkan buah, ya. Jadi kalau ada orang percaya tidak menghasilkan buah, ini perlu apa? Perlu dievaluasi. Kenapa seperti itu? Ya kan? Dievaluasi kenapa tidak menghasilkan buah. Ya, jadi kalau pohon itu yang diharapkan orang buahnya. Jadi kalau Anda menanam pohon tidak menghasilkan buah, perlu dicek apa menyebabkan tidak berbuah. Jelas ya, saudara ya. Apa yang menyebabkan tidak berbuah? Perlu dicek. Nah, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Coba Anda melihat dalam Lukas pasal 13 dulu. Ya. Lukas 13. Ya, Lukas 13 ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buahnya. Nah, ini dari sana. Untuk mencari buah pada pohon-pohon itu tetapi tidak menemukannya. Jadi sekali lagi dari catatan ini dari Lukas pasal 13, ya Lukas pasal 13 ayat yang ke-6, ya. Ingat baik-baik, yang dicari itu buah. Ya, yang dicari itu buah. Jadi Anda mengikuti pelajaran katekisasi ini kalau pada akhirnya Anda tidak berbuah, ya kan hanya sekedar mau lulus katekisasi saja, sebenarnya bukan itu tujuannya ya, bukan itu tujuannya. Ya, yang dicari itu buah. Dari orang percaya itu yang dicari itu buah. Dari hidup kita itu yang dicari itu buah. Ya enggak? Dalam segala sesuatu itu yang dicari itu adalah buah dari hidup kita. Nah, makanya lihat lagi ayat yang ke-7. Ya, jadi ada pohon ara ini dicari buahnya enggak ada. Ya, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Nah, ini dia. Enggak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Ini catatan penting juga. Jadi itu yang tadi saya katakan, kalau tidak berbuah, ini perlu dievaluasi. Nah, bahasa pertaniannya, kalau nggak berbuah, tebang. Nah, ini bahasa pertaniannya ya. Jadi kalau nggak berbuah, tebang. Jadi buat apa dia ada di situ gitu loh. Ya kalau tidak menghasilkan yang namanya buah, tebang saja. Ya kan, karena nggak ada gunanya. Tebang saja katanya. Ya, karena yang diperlukan itu apa? Yang diperlukan itu adalah buah, tebang saja. Nah, ini teman-teman ya. Jadi memang
saklek, memang saklek. Jadi orang Kristen tuh saklek, sakit juga ya kalau kita mendengarkan ya. Jadi kalau kamu jadi orang Kristen nggak ada buahnya, ya udah tebang aja, ya tebang saja. Nah kalau udah dikatakan tebang saja, kemungkinannya apa? Kemungkinannya ada dua. Ya kita bisa mengevaluasi hidup kita, atau ya kita bisa mengevaluasi hidup kita dengan baik, atau apa? Atau akhirnya kita menjadi orang yang tidak berguna. Ya, tidak berguna. Nah, makanya lihat lagi di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, ya untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma, katanya gitu ya. Ayat 8, jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Nah ini kemungkinannya seperti itu. Jadi mungkin tidak berbuah katanya. Nah, ini dari sini bisa kita dapat ya. Ya. Ya, dari bagian ini bisa kita tangkap mengapa tidak berbuah. Ya. Mengapa tidak berbuah? Ya, coba dari ayat yang ke-8 ini, jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh lagi. Ya, tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul. Jadi mungkin mengapa tidak berbuah? Mungkin dia perlu apa? Perlu dicangkul. Ya, mungkin terlalu banyak akar di sekitarnya, ya akar-akar pohon yang lain yang menghisap ya akar dari dia sehingga tidak bisa menghasilkan buah ya. Lalu dikatakan apa lagi? Sekelilingnya, lalu yang berikutnya memberi pupuk. Nah, jadi kalau ini dikatakan kita mengevaluasi ya, mengevaluasi diri kita, apa yang perlu dicangkul dari hidup kita, hati kita itu perlu dicangkul. Mungkin hatimu itu terlalu banyak kotorannya gitu, banyak yang terlalu banyak menghimpitnya. Jadi perlu lagi ini, hati ini dicangkul, hati ini digemburkan. Nah, perlu memberi pupuk. Pupuk itu apa saudara? Yaitu tadi mengajar, ya ajar. Ini ya saya kemarin ya diundang oleh satu persekutuan. Ya, setelah selesai persekutuan itu saya berbincang-bincang sama orang yang ada di sana. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan gini, Pak, orang itu cuma mau dengar firman, tapi nggak mau diajar oleh firman. Nah, itu kelemahan kita itu, orang percaya itu ya. Kelemahan kita orang percaya itu adalah kita itu mau dengar, ya, mau dengar firman, ya, mau dengar firman, tapi nggak mau diajar. Ya, tidak mau diajar. Dan ini bahaya, saudara. Ya, dan ini bahaya sekali. Kalau ada orang yang hanya mau mendengar firman saja tapi nggak mau diajar. Makanya gereja yang sehat itu adalah gereja yang bagaimana, saudara? Pernah dengar nggak? Ya, tentang gereja yang sehat itu. Ya. Jadi gereja yang sehat, ya. Gimana kita melihat gereja yang sehat? Yang pertama yang dilihat adalah apa? Pertumbuhan. Pertumbuhan jemaat. Pertumbuhan jemaat ini dua ini. Ya, ini bicara kualitas. Lalu bicara kuantitas. Kuantitas. Nah, ini dia. Kualitas mutu jemaatnya, kuantitas jumlah jemaatnya. Ya, pertumbuhan jemaatnya. Lalu apa lagi? Gerakan misinya. Ini gereja sehat nih. Ya, gerakan misinya. Jadi kalau gereja tidak bermisi, wah itu dia. Ya, nggak ada gunanya itu gereja itu. Ya, gereja itu harus bermisi. Ya, kita itu harus berani keluar, harus berani bersaksi. Ya kan, makanya gereja bermisi itu, ya gereja bermisi itu akan kuat di mana? Akan kuat di marturia, pelayanan kesaksiannya. Akan kuat juga lagi di diakonia. Diakonia. Pada akhirnya dia membentuk apa? Membentuk koinonia, persekutuan. Nah, ini ya. Jadi gerakan misinya. Gereja itu harus punya gerakan misinya. Ya. Ya, semoga periode ini ya, periode majelis yang baru ini nanti kita membuat tuh gerakan misi yang kuat dalam gereja kita. Ya. Jadi pertumbuhan jemaatnya, ya karena kalau ini nanti simultan dia nanti. Ya, jadi pertumbuhan jemaatnya karena di sini ada kualitas, kuantitas, misinya ya. Lalu yang ketiga itu yang paling penting ini saudara, ya pengajarannya. Pengajarannya lewat apa? Lewat pemuritan. Bagaimana melibatkan ya pemuritan, dan satu lagi apa? Yaitu tadi khotbah di mimbar.
ya, pengajaran khotbah atau pengajaran-pengajaran lain-lainnya. Jadi harus kuat di pengajaran nih, pengajaran. Ya, jadi gereja sehat itu yang namanya gereja yang sehat harus kuat pengajarannya. Jadi kalau ada gereja tidak mengajar jemaatnya, ya hanya membagi khotbah setiap hari Minggu saja, ya tapi tidak diajar jemaatnya. Jadi pengajaran itu nanti dibuat dalam kelompok ini, ada pemuritan, ada kelompok-kelompok kecilnya, kelompok pemuda, kelompok sekolah minggu, kelompok kaum bapak, kaum ibu. Nah itu dia. Itu supaya apa? Supaya menemukan yang namanya gereja yang sehat. Nah gereja kita dalam kategori sehat nggak? Menurut saya belum. Ya, belum. Ya, karena gereja itu 1000 kali kita gereja okumene, gereja POK terdiri dari beberapa denominasi, tetap ukurannya ini, saudara, gereja yang sehat itu. Pertumbuhan jemaatnya, gerakan misinya, lalu pengajarannya. Ya, pengajarannya harus kuat. Pengajarannya dasarnya Alkitab, bukan doktrin gereja, bukan Alkitab pengajarannya. Nah, makanya harus ada pemuritan di situ, harus ada khotbah. Ya, jadi pemuritan itu bukan sekedar kelompok ya, kelompok. Tadi Anda boleh mendengar khotbah tadi pagi ya. Ya, tadi pagi Anda kan nggak ikut di apa namanya? Di ibadah umum, saya lihat nggak ada datang yang katekisasi ya. Nah, coba dengarkan khotbah yang saya share tadi itu, ya. Yang khotbah yang saya share tadi itu coba dengarkan di situ. Ya, salah satu syarat mengikuti Yesus itu adalah pemuritan. Kita harus siap diproses dalam pemuritan. Ya, nah makanya kita harus mulai melatih ya, mengaktifkan jemaat kita bagaimana ada dalam pemuritan itu. Salah satu contohnya apa? Ya, kita membuat kelompok tumbuh bersama itu. Kelompok tumbuh bersama dalam hal apa? Pembacaan Alkitab, sharing firman, sharing pengalaman, sharing semuanya gitu ya. Ya. Jadi supaya apa? Supaya hidup kita ini semakin bagus nih, teman-teman ya. Teman-teman. Ya, makanya dalam kelompok katekisasi ini saya sangat menekankan itu. Kita harus menumbuhkan gereja yang sehat itu. Ya, gerakan misinya ya. Ya, ini Marturia ini udah pasti PI, udah pasti PI, pekabaran Injil ya. Pekabaran Injil yang kita lakukan. Jadi pertumbuhan jemaatnya, gerakan misinya, pengajarannya, apalagi saudara. Ya, yang berikutnya itu adalah apa? Ini saya taruh di samping aja ya. Adalah pendampingan pastoralnya. Nah, pendampingan pastoral itu yang mana itu pendampingan yang pastoral? Ya, ya pendampingan pastoral itu yang bagaimana maksudnya? Pendampingan pastoral itu adalah berkaitan dengan apa? Dengan kalau ada jemaat yang sakit, jemaat yang susah, jemaat yang meninggal, jemaat yang bercerai, jemaat yang apa lagi? Wah, itu banyak ya, banyak kasus-kasus jemaat itu. Nah, jadi harus ada pendampingan pastoral juga. Itu gereja yang sehat. Ya. Ya, gereja yang sehat itu ya. Jadi ada pendampingan pastoral. Nah, jadi yang mau saya katakan kepada saudara sekarang adalah marilah kita belajar itu tadi. Ya, tadi kan kita terpotong di sini ya. Kalau kita melihat itu, ya kita coba lihat lagi kembali lagi ke yang di dalam bagian ini tadi. Sorry, tunggu dulu. Nah, yang di sini. Ya, mengapa tidak berbuat tadi kan? Nah, yang di sini ajarannya. Ya, tapi tidak mau diajar nih. Nih. Jadi gereja yang sehat itu harus mau diajar. Nah, ini dia. Di sini tadi kita terpotong. Ya, gereja yang sehat itu harus mau diajar. Jadi Anda juga jadi jemaat harus mau diajar. Ya, harus mau diajar. Jadi kalau ada orang nggak mau diajar, saudara, saya tanda tanya itu. Ya, dia mau jadi orang Kristen yang benar apa enggak? Apalagi kalau kita ketemu dengan siapa, saudara? Dengan orang-orang. Nah, ini yang paling sedih itu kita melihatnya. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang bagaimana? Kita ketemu dengan orang-orang yang sudah tahu semuanya itu loh. Anda pernah nggak ketemu dengan orang yang seperti itu? Ya, jadi kalau kita ketemu dengan orang, ya dengan jemaat yang semua sudah tahu. Ya, ini sering kita ketemu dengan yang sini, jemaat yang seperti ini, yang semua sudah tahu. Nah, kalau kita ketemu dengan orang yang seperti ini, saudara, ya, dengan jemaat yang semua sudah tahu ini akan terjadi apa? Yang akan terjadi debat sama dia, debat kusir. Ya, jadi debat kita sama dia. Lalu yang berikutnya apa lagi? Kalau jemaat yang sudah tahu itu
Dia datang ke gereja itu bukan untuk diisi, bukan untuk apa namanya, untuk belajar. Ya, tapi datang untuk apa? Untuk yang ini lagi, mengkritik. Ini lebih parah lagi. Dia datang ke gereja itu hanya mengkritik. Kenapa? Ini dia, jemaat yang semua merasa sudah tahu. Alias yang dibilang sok tahu. Nah, ini banyak kita ketemu dengan orang-orang seperti ini di gereja, di semua gereja ada itu. Ya, di semua gereja ada di sana. Sehingga dia jadi apa? Orang-orang yang seperti ini biasanya jadi oposisi dalam gereja. Jadi oposisi. Nah, ini berat ini saudara, jadi oposisi. Apakah gereja perlu ada oposisi? Saya rasa jangan. Nggak boleh ada oposisi dalam gereja. Ya kan? Makanya kalau saudara melihat surat-surat Paulus itu, ya surat-surat Paulus itu begitu banyak sekali menegur apa? Menegur gerakan-gerakan oposisi dalam gereja itu. Karena oposisi ini cenderung apa? Cenderung akan menjadi sesat. Ya kan? Cenderung jadi sesat. Kenapa orang jadi sesat, saudara? Itu tadi. Orang sesat karena tidak mau diajar. Ya, jadi siapapun kita, orang-orang percaya ya, kita harus belajar itu. Belajar mau diajar. Nah, itu yang namanya gerakan pertumbuhan. Ya, gerakan pertumbuhan. Jadi selama kita tidak mau diajar, nah itu yang saya katakan tadi. Ya, kalau orang tidak mau diajar, apa sih resikonya? Ya, oke. Mari kita lihat ya. Jadi kalau orang nggak mau diajar, orang tidak mau diajar. Apa resikonya? Ya, kalau orang nggak mau diajar, apa resikonya? Saya menemukan ada beberapa resiko dalam Alkitab. Yang pertama itu, saudara, hati nuraninya tumpul. Ya, coba lihat di ini ayatnya di dalam 1 Timotius ya. 1, coba kita lihat 1 Timotius 1. Ya, 1 Timotius 1, mari kita lihat ayat 18-19. Ya, 1 Timotius 1, 18-19. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Jadi ini dia. Jadi kalau hati nuraninya udah tumpul, ini nanti ujungnya apa? Kandaslah imannya. Kandaslah imannya. Ya, jadi kalau orang nggak mau diajar nih, hati nuraninya jadi tumpul. Lalu kalau orang nggak mau diajar, saudara, akan mudah muncul apa? Akar pahit. Akar pahit akan muncul. Nah ini kalau Anda lihat di Ibrani ya, coba saya lihat dulu pasalnya, supaya nggak terlalu dilewati ya teman-teman ya. Ya, Ibrani. Ya, coba kita lihat Ibrani. Nah, coba lihat nih ya, Ibrani pasal yang keberapa nih? Peliharalah kasih persaudaraan, terus yang dikatakan supaya tidak muncul akar pahit di antara kamu ya. Ibrani berapa itu ya? Kok jadi saya lupa ya? Sorry.
Ya, nanti mungkin saya cari ayatnya, tapi itu di Ibrani ya. Di Ibrani ya. Jadi ini yang dikatakan tadi supaya tidak muncul akar pahit. Nah, ini dia ya. Akar pahit. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak dekat ya, yang isinya ini loh, janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan kita supaya tidak muncul akar pahit. Ya, supaya tidak muncul akar pahit di antara kita. Ya, jadi makanya orang Kristen itu supaya nggak muncul akar pahit tadi harus kuat di mana? Ini tadi koinonia. Ya. Jadi harus kuat persekutuannya. Ya, kenapa saudara? Karena kenapa orang muda luka batin? Karena dia nggak pernah bersekutu dengan teman itu. Jadi udah pahit dulu hidupnya. Nah, ini dia. Jadi makanya kenapa kita gampang tersinggung mendengarkan firman Tuhan? Itu tadi, karena kita udah ada akar pahit, udah curiga dulu, curiga sama pendeta, curiga sama majelis, ya sama curiga sama teman-teman yang dipercaya untuk mengajar gitu ya. Nah, bawaannya udah curiga dulu. Nah, kalau udah curiga dulu saudara, itu dia tadi. Kita nggak akan mau diajar. Ya, saya akan menjadikan gereja kita ini gereja yang penuh dengan pengajaran. Ya, pengajaran ya. Jadi pengajaran itu harus bisa mengubah kita. Ya, jadi memang itu sulit saudara ya. Sulit karena mungkin selama ini kan kita dari jemaat yang hanya mendengar firman saja gitu loh. Nah, tapi sekarang kita udah mulai berlatih bagaimana diajar. Ya, diajar oleh firman, bagaimana kita ditegur oleh firman, bagaimana kita diarahkan supaya menjadi orang yang kuat. Jadi orang tidak mau diajar karena apa? Hati nuraninya tumpul, ada akar pahit dalam hidupnya, ya, ada akar pahit dalam hidupnya sehingga dia tidak mau diajar. Nah, lalu yang berikutnya kenapa orang tidak mau diajar? Kenapa? Karena dia sombong. Nah, sombong nih, nggak mau dia. Sombong. Kenapa? Kenapa dia sombong? Karena dia merasa apa? Merasa lebih tahu. Lebih tahu. Apalagi? Lebih berpendidikan. Lebih apa lagi? Lebih kaya. Lebih apa lagi? Selain lebih kaya lagi, dia lebih punya, lebih apa namanya, lebih maju, menganggap lebih maju, yang lain kuno gitu. Nah, ini sombong saudara. Jadi roh kesombongan itu harus dicopot dulu supaya orang itu mau diajar. Jelas ya teman-teman ya? Jelas ya? Nah, jadi bagian ini harus kita ingat nih ya, dalam pengajaran kita ini ya, dalam belajar firman ini, bagian ini perlu kita ingat baik-baik bahwa jadi jemaat itu haruslah jadi jemaat yang sehat ya. Tadi saya mengatakan gereja juga harus menjadi gereja yang sehat. Ini tadi ya ciri khasnya ya. Kalau Anda lihat nih gereja yang sehat itu ya, ada pertumbuhan jemaat, ada gerakan misinya, ada pengajaran, lalu ada pendampingan pastoral. Nah, ini gereja harus bikin. Kalau gereja nggak bikin itu saudara, bahaya. Ya, bahaya sekali gereja kalau tidak melakukan itu. Jadi makanya saya berharap ya, kita yang masih belajar ini, yang menuju kepada jemaat dewasa ini, nah itu tadi kita mulai membangun ya buah. Nah, ini tadi dari buah kita bicara semuanya ya. Dari buah kita bicara semua. Jadi jelaslah apa yang dikatakan tadi bahwa termasuk gereja yang sehat ini yaitu tadi ada buah yang benar di dalamnya. Nah, coba kita lihat lagi ya teman-teman ya. Ya, kita perhatikan lagi ya dalam bagian ini ya. Kalau orang itu kan selalu gini loh. Kalau orang percaya ya. Jadi orang percaya kalau dia sudah beriman, kalau dikatakan dia beriman, berarti ini bicara terima Yesus ya. Terima Yesus sebagai ya ini, sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, ini dia. Dia udah terima Yesus di sini sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, kalau iman itu kan ada di hati kita. Nah, tadi seperti pohon tadi ya. Ya, seperti pohon tadi itu. Seperti pohon tadi, saudara. Ya, seperti pohon tadi. Ya. Ini kita harus melihat nih, fondasi kita, akar kita bagaimana akar. Akar kita. Nah, akarnya ini harus bagus nih, ditanam nih akarnya. Nah, akar inilah yang dikatakan menjadi apa? Menjadi dasar kita. Akarnya bagaimana? Nah, akar ini kalau dia makin banyak tertancap gitu ya, makin tertancap banyak ke dalam, berarti dia akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan pertumbuhan. Pertumbuhan yang baik. Nah, makanya tadi lihat ya, masalah pohon ara yang tadi yang saya katakan itu kepada saudara, apa yang dikatakan oleh penjaga kebun itu kepada tuannya? Tuan, udah biarkan aja dulu, katanya gitu. Nanti aku akan mencangkul sekelilingnya, aku akan memberi pupuk, katanya. Ya, mana tahu masih ada kesempatan ya
untuk dia untuk apa? Untuk bertumbuh. Ya, untuk bertumbuh kan itu tadi katanya ya. Mana tahu ada kesempatan untuk bertumbuh. Nanti jika tidak tahun depan tidak ada juga buahnya, maka dikatakan itu tebanglah dia. Nah, jadi pertumbuhan ini nanti yang akan apa? Yang akan menolong untuk yang akan menolong untuk menghasilkan apa? Menghasilkan buah. Nah, ini dia. Jadi akarnya kuat, pertumbuhannya bagus, akan menghasilkan apa? Menghasilkan buah. Ya, ini saya hanya imajinasi saja oret-oret ya nggak terlalu pintar menggambar saya, tapi imajinasi saya mungkin bisa ditangkap jalannya ya, yang jalan yang saya maksud itu bisa Anda tangkap. Nah, jadi itulah yang tadi yang saya katakan. Ya, karena kita ini belajar buah kan tadi ya, konteksnya di sini belajar buah. Jadi buah itu harus benar-benar bagus dalam hidup kita ya. Nah, makanya kita lihat juga ini ya, kalau kita melihat itu saudara, tentang rasa buah. Ya, rasa buah itu biasanya apa? Pahit. Apalagi? Kecut. Dan apa? Manis. Ini biasanya rasa buah. Pahit. Ya, jadi kalau pahit berarti apa? Belum waktunya. Belum waktunya. Kalau kecut, nah ini masih setengah. Setengah matang, ya, atau bisa juga dipaksakan matang. Matang. Nah, kalau manis, nah ini dia. Ini standar dia, standar. Lalu orang bisa menikmati. Yang ini orang nggak bisa menikmati yang di sini. Nah, itu rasa buah itu biasanya. Nah, ini juga mencerminkan ya rasa dari tadi. Kalau kita kan bicara orang percaya tadi ya, bicara diri kita. Ini bicara kita ini, bicara kita juga. Nah, jadi bagaimana rasa buah yang kita keluarkan dari dalam hidup kita? Kalau orang melihat, oh mungkin masih pahit. Ya, orang yang pahit itu bagaimana saudara? Ya, belum ada apa-apanya. Tapi kita udah bisa melihat ada perubahan dalam dirinya. Nah, orang yang kecut itu saudara, itu tadi yang saya bilang setengah-setengah itu. Ya, setengah matang, ya, atau setengah dipaksakan. Ya, setengah dipaksakan ya. Jadi belum waktunya udah diambil gitu. Udah dimakan gitu contohnya kan, udah diturunkan belum waktunya kan jadi kecut ya. Nah, tapi ini dia. Kalau manis itu standar tepat pada waktunya dan bisa dinikmati dengan enak. Nah, jadi seharusnya ini tadi ya. Jadi kalau kita bicara buah, bicara hidup kita tadi itu rasanya, rasa hidup kita itu bagaimana itu? Orang melihat rasa buah dalam hidup kita itu bagaimana? Ya, orang bisa menikmati nggak seperti yang di sini? Ya, seperti yang manis di sini. Ya, iya. Nah, ini semuanya ya, semuanya yang harus kita perhatikan dalam bagian ini supaya apa? Supaya ini bisa menolong kita sedikit ya, bisa menolong kita untuk memikirkan buah kita itu. Ya, buah. Oke. Nah, kalau begitu, nah ini kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Ya. Kalau begitu, ini lagi ya, kalau begitu, buah apa aja yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan. Ya, buah apa saja yang harus kita kerjakan? Ya, coba lihat di Filipi ya, di Filipi. Ini salah satu yang bisa kita lihat betapa pentingnya kita mengerjakan buah itu ya. Ini dulu dasarnya ya. Ya, coba kita lihat Filipi pasal yang pertama. Ya, Filipi pasal yang pertama. Ya. Ayat 22. Ayat 22 ya, tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, ini saudara ini. Ya, jadi Filipi 1 ini dasarnya ya, Filipi 1 ayat 22 ini. Ya, jadi kalau hidup di dunia berarti ini apa? Bekerja memberi buah. Tuh. Jadi kalau kita hidup di dunia berarti apa? Bekerja memberi buah. Jadi kalau kita ini ya, kita hidup di dunia ini, nah itu tadi balik lagi saya putar lagi saudara ya.
kita hidup di dunia ini, kita nggak bekerja memberi buah, itu sama dengan apa? Lebih bagus kita mati saja. Ya, jadi kalau kita tidak berbuah lagi, nah ini deh ya, tidak berbuah lagi, nah itu dia yang bilang tadi, kita perlu ditebang. Alias apa? Mati. Nah, makanya itu yang diminta oleh apa tadi? Oleh penjaga kebun anggur itu yang diminta apa? Beri kesempatan. Beri kesempatan untuk apa? Untuk berbuah. Nah, ini kita perlu di sini, saudara ya. Kita perlu diberi kesempatan untuk berbuah. Jadi kalau kita nggak bisa berbuah lagi, ya tebang saja. Ya, kalau bahasanya kita itu kalau pohon ditebang kan berarti kan mati kan pohon itu. Ya kan nggak mungkin lagi ada pohon itu gitu loh. Ya demikian juga dengan hidup kita ya. Jadi kalau kita sudah nggak berbuah, ya mati saja. Nah makanya dikatakan buah apa saja yang harus kita kerjakan. Yang bisa kita lihat dalam Alkitab itu ya. Ya buah-buah apa saja yang bisa kita lihat di sana. Ya dalam pekerjaan kita. Ya. Nah kalau saya lihat dalam Alkitab itu teman-teman ya. Dalam Alkitab buah itu ada beberapa jenis. Nah ini yang akan kita pelajari nanti ke depan ini satu persatu kita akan lihat. Jadi kalau kita bicara buah itu, ya buah itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat tentang buah. Yang pertama adalah buah roh. Nah kalau kita bicara buah roh adalah karakter. Karakter. Yang kedua adalah buah pelayanan. Ya buah pelayanan kita. Ya jadi ini kalau buah roh karakter. Pelayanan ini berarti apa yang kita buat, ya apa yang kita lakukan. Itu buah ya, itu buah. Lalu yang ketiga, saudara, bukan hanya buah pelayanan yang kita, bukan hanya buah roh, buah pelayanan yang kita keluarkan dari dalam hidup kita, tetapi juga dikatakan dalam bagian ini, ya buah roh, buah pelayanan, tapi kita juga mau mengeluarkan yang disebut dengan buah memberi. Nah, ternyata memberi ini juga adalah buah. Ya, memberi ini adalah buah. Jadi buah roh, buah pelayanan, buah memberi ya. Buah memberi kita, ya, buah memberi kita. Lalu satu lagi, ini buah yang berkaitan dengan apa? Dengan kesaksian kita. Ya, kesaksian kita. Nah, ini juga buah. Nah, jadi kita akan mencoba melihat ini nanti. Ya, ke depan nanti akan kita selesaikan ini ya, yang 4 ini, buah kesaksian. Jadi buah roh, buah pelayanan, buah memberi dan buah kesaksian. Nah, ini yang disebut buah itu. Ya, yang harus dihasilkan oleh orang percaya. Ya, buah roh, karakter, nanti kita lihat ya karakter itu bagaimana seharusnya. Buah pelayanan, apa yang kita lakukan dalam pelayanan termasuk ini pelayanan di mana? Pelayanan di gereja. Ya, gereja. Lalu pelayanan ini apa namanya buah yang berikutnya memberi. Ya, memberi. Nah, nanti kita bahas juga ini tentang memberi. Lalu yang berikutnya itu buah kesaksian kita. Nah, ini kesaksian itu bisa berkaitan dengan misi, berkaitan dengan PI, ya. Lalu yang berikutnya lagi berkaitan dengan apa namanya? Pemuritan. Pemuritan. Ya. Jadi ini semuanya ya. Ini semuanya akan kita lihat. Jadi ada buah roh, ya, ada buah pelayanan, ada buah memberi, ada buah kesaksian. Nah, ini yang akan kita bahas dalam waktu ke depan. Tapi pengantarnya sudah saya sampaikan kepada saudara, ya, mengapa harus berbuah. Jadi tekanan utamanya mengapa harus berbuah itu tadi itu, ya, supaya kita mudah diajar, ya, supaya kita mudah diajar, supaya kita mudah dilibatkan dalam pelayanan, ya, supaya kita mudah memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau kita mau diajar. Tapi kalau kita nggak mau diajar, nah itu tadi susah kita. Jadi keras hati kita itu kan. Jadi keras hati kita. Kita juga tidak memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Baik, ada yang mau ditanya silakan. Ya, dan saya sudah saya sampaikan. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Ya. Kalau nggak ada ya udah selesai ya. Kalau nggak ada yang mau ditanya, silakan kalau mau bertanya. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke, puji Tuhan kalau nggak ada. Ya, kira-kira nangkap materinya ya teman-teman ya. Ruth, nangkap nggak Ruth? Lumayan, Pak, nangkap.
Ada pintunya. Pakai lumayan ya, ini kayak orang Semarang aja kalau bicara lumayan. Enak nggak sotonya? Lumayan, gitu ya. Destika gimana Destika? Bisa dipahami yang saya sampaikan? Bisa Pak, bisa dipahami. Oke, puji Tuhan. Ya, kalau Bayu gimana Bayu? Bisa nangkap yang saya sampaikan Bayu? Bisa, Pak. Oke, puji Tuhan. Risti gimana, Christine? Risti bisa nangkap? Bisa. Bisa, Oke. Pak. Oke, baik. Fani, Ferdi, bisa mengerti yang saya maksud? Oh, iya, bisa, Pak. Datang telat tapi lumayan, Pak. Oh, Paham, datang telat, ya, lumayan ya. Iya kan Baik. karena telat, Pak. Iya, iya, iya. Ya. Tapi intinya tadi sekilas saya balik lagi sebenarnya supaya bisa lebih paham ya. Ya, terima kasih siang ini. Ya, nanti minggu depan kita belajar tentang buah-buah itu tadi, ya, tentang tentang buah roh, tentang pelayanan, tentang apa tadi? Apa namanya tadi? Kesaksian ya, kesaksian, lalu tentang apalagi itu pelayanannya tadi. Kok saya jadi lupa yang ngajar ya. Ini harus dibuka lagi. Ya, tentang kesaksian kita ya. Jadi tentang pelayanan kita, kesaksian. Oh, memberi satu lagi ya, tentang memberi. Kita akan lihat satu persatu dalam ke depan nanti ya, ke depan nanti. Ya, mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu yang tepat. Baik, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kalau tidak ada yang bertanya, ya karena memang waktunya untuk bertanya, tapi Anda tidak bertanya, jadi kita akhiri saja. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih pertemuan hari ini. Terima kasih kami sudah belajar katekisasi tentang buah. Dan biarlah Tuhan akan menolong, kami sudah pahami betapa pentingnya buah dan perubahan hidup dalam hidup kami. Dan Tuhan memberkati kami supaya apa yang kami telah pelajari ini semuanya boleh jadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.